balik meja kerja, berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, laptop di kanan, cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Minggu ini kembali Cece Petani Kantoran akan mengajak teman-teman untuk memanfaatkan lahan sekecil apapun ya teman-teman. Gak usah punya lahan yang luas untuk mempunyai kebun atau untuk memulai berkebun. Karena biasanya kalau ibu-ibu itu banyak sekali kegiatannya, bukan hanya berkebun. Bagi teman-teman yang punya lahan luas tentu itu sangat menyenangkan sekali ya, bisa memaksimalkan pekarangan yang ada. Kali ini Cece Petani Kantoran mengajak teman-teman untuk panen serai, menanam kembali serai yang sudah ada. Jadi awalnya aku pun membeli serai itu seperti biasa ya, kita ibu-ibu dari tukang sayur. Nah, sesudah 1 kali, 2 kali, atau 3 kali kita akan mendapatkan benih dari serai ini yang bisa kita tanam kembali ya teman-teman. Dan sesudah dipanen pun kita bisa panen kembali. Jadi ini semacam cycle ya. Jadi teman-teman bisa awalnya hanya punya 1 bibit, kemudian sesudah 1 bibit kita tanam, kita panen, kita tanam kembali, terus berulang-ulang. Serainya alhamdulillah ini cukup besar-besar ya, walaupun memang kadangkala jarang sekali aku juga untuk menyiram atau memupuk. Banyak sekali ya ibu-ibu yang sudah tahu bahwa tanpa dipupuk pun dengan pupuk seadanya serai itu bisa numbuh. Nah, seperti contoh nih ya, aku juga ini hanya kecil banget di antara batu-batu ini. Aku tetap manfaatkan, ini adalah tanaman krokot. Hanya ini masih pagi jadi belum berbunga. Nanti biasanya bunganya jam 9-an. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang aku lakukan hanya seperti ini ya teman-teman. Ini kan aku udah panen. Nah, di antara yang panen ini biasanya masih ada yang bisa kita manfaatkan. Misalnya panennya 10 ya, ini ada yang kebablasan motongnya. Jadi tidak mendapatkan untuk bibit yang baru. Jadi seperti biasa kita akan potong ujungnya ya, terutama untuk yang besar-besar seperti ini, sayang banget soalnya kalau kita tidak manfaatkan. Nanti baru serainya itu kita simpan untuk keperluan memasak. Kalau memasak kita tinggal ambil nih seperti ini. Atau kalau misalnya cukup banyak, aku simpan dulu ya. Bagaimana menyimpan serai itu sebetulnya cukup mudah banget. Yuk kita mulai ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita memotong ujungnya yang masih ada akarnya ya. Kita pilih, kalau yang seperti ini udah nggak ada akarnya. Ini alhamdulillah ya besar-besar ya untuk serainya. Jadi kita bisa potong ya teman-teman. Karena aku biasanya suka sayang itu, aku motong sependek mungkin. Yang penting nanti bisa bisa tumbuh ya. Ini cukup besar ya panennya ya, jadi kita simpan nanti sebagai stok atau untuk masak hari ini. Wangi serai ini, daun-daunnya aja, aduh udah ini enak banget nih guys. Kalau minuman atau masakan ditambah serai atau teh aja ya, teh jahe serai, aduh lemon gitu, udah deh pokoknya menggoda banget. Menggoda banget pokoknya. Nah, sesudah ini aku udah siapkan media tanam yang cukup gembur, cukup pot-pot kecil aja, dan ini kita bisa pakai berulang ya. Kalau aku belum ini dipindahin, sebetulnya menanam serai di pot juga bisa, tapi aku ini nggak menanam di pot. Nah, cukup ya seperti ini. Nanti yang sisanya kita akan simpan di pot-pot yang lain.
Dan ini adalah contoh yang sebelumnya nih. Jadi kenapa aku bilang cycle, berulang ya. Nah ini udah mulai ada numbuh ya. Ini udah ada daunnya. Nanti sesudah agak besar, agak tinggi, agak kuat, baru aku pindahkan dulu ya. Pindahkan satu-satu ke tanah seperti yang tadi ya. Nah ini jadi cukup seperti ini untuk menanam serai, mudah banget. Ini tinggal aku biarin aja ya, karena musim hujan apalagi jarang disiram, ini numbuh sendiri. Memang ada cara lain, misalnya kita simpan juga untuk batang serai yang sudah kita potong ini di air ya. Jadi ini hanya salah satu contoh saja cara untuk menanam kembali serai. Ada banyak cara ya, bisa teman-teman ikutin yang mana saja, yang penting kita sudah mulai berkebun. Ini yang aku pindahin ya teman-teman ya. Aku pindahin dari pot yang asalnya banyak. Memang kadangkala tidak semua berhasil ya, seperti ini ya teman-teman nih. Kalau kayak gini ya memang kayak busuk nih akarnya, ya aku buang aja. Tapi nanti yang ini akan kita pindahkan. Kita lihat ya seperti apa ini dari 4 nih, 2 ya. Namanya juga bibit dari sisa untuk dapur. Ini sebagian yang sudah aku pindahkan, ini baru ya. Ini ada beberapa aku campurin juga dengan rempah-rempah yang lain seperti kunyit ya, walaupun hanya sedikit lahannya. Ini yang sudah agak besar ya, jadi biasanya aku ambil ini hanya bagian batangnya aja yang seperti ini. Nanti ya kita akan panen dapat berapa hari ini. Dan ini udah ada beberapa tempat ya guys, jadi biar bisa aku panen berkali-kali, jadi aku biasanya seperti ini. Jadi yang udah kering-kering ini supaya tidak mengganggu ke pertumbuhannya. Tuh bagus sih. Jadi sebetulnya kita cukup beli, misalnya satu kali itu cukup banyak, kemudian bawahnya seperti ini yang tadi itu kita potong, kemudian kita iniin ya, kita tanam kembali, dan itu bisa terus-terusan, nggak perlu perawatan yang sulit-sulit, nggak perlu pemupukan. Kalau bukan di pot ya ini, jadi di pot itu aku hanya awalnya aja. Ini juga yang aku tanam dari seperti tadi ya awalnya. Jadi awalnya siklusnya adalah kita membeli dulu di tukang sayur, kemudian batangnya kita ambil, sedangkan untuk akarnya kita pindahkan dulu ke dalam pot kecil. Sesudah tumbuh ada daunnya, jadi tidak ada yang mati, baru aku pindahkan ke tanah-tanah seperti ini. Nah tadi udah dipanen juga ya sebagian, jadi ini sambil aku panen. Sesudah panen pun apabila dengan akarnya kembali lagi siklusnya kita tanam kembali. Jadi seperti ini ya. Kalau ini bisa aku pakai lagi nanti untuk ditanam tanaman serainya. Jadi akan terus berulang ya dari tanaman serai itu. Dan untuk tanaman serai ini salah satu manfaatnya juga apabila kita menanam di sekitar kita, ini merupakan salah satu tanaman yang bisa mengusir nyamuk. Jadi hampir sepanjang tahun ini kita tidak usah membeli serai, jadi menghemat sekali untuk uang belanja. Untuk benihnya pun tanpa modal, kemudian untuk masak di dapurnya pun pengeluaran kita menjadi berkurang. Aku tetap menyisakan ya supaya fresh, jadi tidak menyimpannya di dalam kulkas. Cukup kebutuhan 1 minggu 1 kali aku panen.
Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video dari Cece Petani Kantoran mengenai cara menanam serai dengan cara siklus yang berulang. Ini udah aku panen, banyak sekali manfaat dari tanaman serai, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sekarang Cece Petani Kantoran mau ke dapur, bawa ke dapur mau cuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela gedung tinggi,